Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Menko Polhukam Bapak Wiranto, dan dari luar studio juga telah bergabung Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bapak Akbar Tanjung. Selamat malam Pak Akbar. Selamat malam. Pak Akbar, kita berbicara mengenai kenangan tentang almarhum B.J. Habibie. Anda sendiri hubungannya seperti apa Pak dengan almarhum selama ini? Ya, hubungan saya dengan beliau itu tentu pertama pada waktu beliau menjadi presiden, saya menjadi menteri sekretaris negara. Di mana pada kesempatan itu saya melihat secara langsung betapa beliau itu betul-betul memperlihatkan komitmennya untuk membangun perubahan-perubahan yang ada di tanah air, khususnya pada waktu itu terjadinya adanya reformasi. Karena munculnya Pak Habibie sebagai presiden tidak lepas daripada tuntutan adanya perubahan, terutama oleh para tokoh-tokoh, para reformis, yang pada akhirnya kemudian Pak Harto menjadi katakanlah lengser, kemudian Pak Habibie menjadi presiden. Nah, saya melihat bahwa Pak Habibie itu sangat memberikan respon terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh reformis, termasuk juga tentu tokoh-tokoh mahasiswa yang menginginkan berbagai perubahan. Saya melihat secara langsung misalnya pada hari-hari pertama beliau menjadi presiden, beliau langsung menginstruksikan untuk membebaskan beberapa orang yang ditahan. Perintahkan oleh beliau kepada Jaksa Agung untuk membebaskan. Kemudian yang kedua, juga dalam konteks ekonomi jelas terjadi perbaikan perubahan dalam perekonomian kita. Pada waktu krisis moneter, krisis ekonomi, kurs nilai rupiah kita itu begitu rendah, di mana $1 sekitar sampai 18.000. Pak Habibie bersama-sama dengan para ekonom-ekonom yang mendampingi beliau secara intensif memberikan tekanan-tekanan betapa pentingnya untuk kita melakukan perbaikan perekonomian kita, karena ekonomi yang mengalami penurunan tentu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, sehingga akhirnya secara bertahap ekonomi kita terjadi peningkatan di mana nilai rupiah juga menjadi semakin kuat sampai pada saat terakhir kalau saya nggak salah sampai sekitar Rp8.000 per $1, yang tadinya sampai dengan Rp18.000 $1. Baik, Pak Akbar. Baik. Oke, dalam ingatan Anda, apa sebetulnya yang menjadi alasan ataupun keputusan dari almarhum B.J. Habibie pada saat itu untuk tidak melanjutkan kembali jabatannya sebagai presiden hingga 2003? Ya, beliau tidak melanjutkan karena beliau itu memang seorang demokratis, dan beliau juga dibesarkan atau sebagian hidupnya tinggal di Eropa, seperti negara demokrasi seperti di Jerman, Inggris, di mana semangat reformasi, semangat demokrasi itu betul-betul meresap pada diri beliau. Nah, pada waktu beliau tidak menyatakan tidak lagi mau ikut mencalonkan sebagai presiden, karena pada waktu itu terus terang laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh DPR, MPR, sehingga beliau merasa bahwa apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dia, langkah-langkah beliau itu tidak diterima oleh katakanlah masyarakat, sehingga dia menyadari sebagai satu negara demokrasi, sebagai seorang demokrat, maka dia kemudian menyatakan tidak melanjutkan percalonan dia sebagai presiden. Baik, ya Pak Akbar dan juga Pak Wiranto, apakah ada sebetulnya pesan khusus yang disampaikan ataupun yang dititipkan kepada Pak Wiranto maupun Pak Akbar pada saat terakhir bertemu dengan Pak Akbar ataupun Pak Wiranto? Kita akan membahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.